Showroom di tengah kota, kok tiba-tiba ada ular, Mang? Itu setelah memakai uang berapa lama? 2 mingguan, Mang. 2 minggu kemudian Iya, meninggalnya di showroom. meninggalnya pun di showroom. Karena dia kelilit ular, Mang. Kok di showroom bisa ada ular? Iya, kita juga kaget, Mang. Sedangkan showroom itu tuh di kota, Mang, bukan di desa. Di pas mobil aja, Mang. Pokoknya kan mobil baris-baris tuh. Tiba-tiba dia dililit ular. Menjerit lah dia, Mang. Lihat di situ Teh Rizka. Lihat, tapi lihatnya itu pas si ular itu udah ini, Mang, udah mau Pergi. Pokoknya buat semuanya hati-hati karena sekarang banyak yang kayak gitu ya, Mang ya. Dan aku juga nggak mau. Aku Sedih ya ingat teman-temannya. nggak mau, Mang. Kalau aku meninggal harus kena tumbal. Semua orang pasti meninggal, Mang. Tapi nggak Tapi gitu nggak caranya. kayak gitu caranya, Mang. Sebuah usaha yang maju dalam waktu singkat seringkali mengundang tanya. Berbagai keanehan biasanya sering dijumpai, dari karyawan yang meninggal penuh keganjilan hingga adanya ruangan terlarang. Tempat usaha yang penuh misteri ini dirasakan oleh Teh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Kembali Mang Ei dan tim menjumpai untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Malam hari ini ada narasumber lagi nih, agak jauh tempatnya. Dari Kuningan, namanya Teh Rizka. Iya boleh. Kumada Mang Teh Rizka? Alhamdulillah udah, Mang. Dari Kuningan ya? Iya, Mang. Tahu dari mana Teh Rizka? Dari YouTube. Dari YouTube ya? Iya. Kemudian ngajuin mau cerita. Iya. Baik, Teh Rizka apa kesibukan hari-harinya nih? Hari-hari ini sih sebagai ibu rumah tangga. Sekarang udah nggak kerja lagi. Enggak. Kisahnya ini waktu Teh Rizka kerja di sebuah showroom ya. Iya. Itu katanya bosnya melakukan pesugihan. Iya. Gimana perasaannya waktu tahu bosnya? Kacau. Kacau ya? Kacau banget. Karena tahu banyak tumbal di situ. Iya. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya menyeramkan dan terjadi di sekitar kita. Jadi mungkin ya kalau orang-orang yang kayaknya tuh nggak wajar dengan cepat gitu ya, bisa dicurigai. Mungkin ya itu walau alam bisawab. Baik, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Teh Rizka. Jadi awalnya begini, Mang. Waktu itu tahun 2015 suami saya kan kerja di leasing ya. Dan kerja di leasing itu usahanya makin menurun dan Di leasing? pemasukan pun menurun. Penghasilan suami maksudnya? Iya, pemasukan suami pun menurun. Biasanya sih dapat 2,5 juta ya. Dan bulan itu tuh bener-bener drop banget. Cuma 1 juta 1 bulan. Kendalanya mungkin tidak mencapai target. Karena Sales di waktu leasing, itu? iya, karena di leasing kan harus mencapai target ya. Nah, suami terus menurun. Dan saya pun punya pikiran untuk kembali bekerja. Seperti gimana saya waktu sebelum menikah. Sebelum menikah saya pun kerja sebagai sales. Saya mulailah di situ komunikasi sama suami. Gimana nih kalau misalkan saya mau kerja lagi? Apakah diizinin? Apa enggak? Kata saya gitu. Suami pun bilang, aku nggak akan ngizinin kamu kerja. Kata dia. Nah udah gitu tapi kan saya pengen kerja. Kalau hanya menghasilkan uang dari bapak aja mana cukup. Sedangkan pengeluaran saat ini tuh bener-bener makin banyak gitu kan. Apa-apa harus dibeli. Sedangkan uang yang dari bapak itu kan nggak mencukupi, saya bilang gitu. Nah dari situ, Mang,
Saya terus memujuk suami saya biar saya diizinin kerja. Dan pada akhirnya dia tetap nggak ngizinin, Mang. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa, aku jalanin. Terus aku jalanin. Beberapa bulan kemudian ada teman saya, Mang, dari namanya Dini. Dia udah lama banget nggak kontak saya, Mang. Nggak telepon saya tuh udah lama banget, Mang. Tiba-tiba dia langsung nelpon ke saya, Mang. Gimana kabarnya? Saya bilang saya alhamdulillah baik. Dan dia juga nanya, sekarang kamu kerja apa enggak? Nah aku cerita dong, Mang, ke Dini, ya kan. Nah dari situ aku curhat ke Dini semuanya. Din, aku pengen kerja. Suami aku begini. Sedangkan pengeluaran itu makin sini makin banyak gitu kan. Terus penghasilan pun menurun. Nah setelah itu oke, kata Dini, kebetulan saya ada pekerjaan nih. Kalau kamu mau gimana, katanya. Mau gak jadi sales lagi kayak dulu, kata dia gitu, Mang. Dan saya pun oke deh, aku mau gitu. Tapi aku mau bicara dulu sama suami aku. Nanti aku kabarin lagi ya, Din, kata aku gitu. Dan setelah itu aku bujuk lagi suami aku. Pak, mau ngomong, kata aku gitu. Oh iya boleh, kata suami aku. Nah udah gitu, makasih. Udah gitu saya ngomong, Pak, tadi Dini nelpon. Dia katanya ada pekerjaan di showroom. Dan suami saya pun tetap manggang ngizinin. Terus saya membujuk, ayo dong Pak, saya pengen kerja gitu. Ini penghasilan Bapak itu gak cukup untuk sebulan. Sedangkan sekarang semuanya mahal, ya gak, Mang? Nah akhirnya lama kelamaan aku membujuk terus suami aku, Mang. Akhirnya aku diizinin kerja. Oke, saya izinin kamu kerja, tapi dengan syarat jangan pernah melupakan keluarga. Dan oke, saya juga iya siap. Saya akan pulang setiap hari Sabtu dan kembali lagi hari Senin untuk bekerja. Pulang kemana itu? Itu pulang ke Kuningan, Mang. Jadi seminggu sekali. Iya. Tinggal keluarga ya Iya. ditinggalin. Waktu itu anaknya berapa? 2. Umur berapa itu? Waktu itu sih masih pada kecil-kecil, Mang. Jadi kebutuhan pampers Iya, segala macam besar ya? Iya, karena kan usia dari anak yang pertama sama anak yang kedua itu cuma 2 tahun, Mang. Nggak jauh. Kebutuhan apa yang paling besar? Yang paling besar ya kebutuhan anak-anak, pampers, susu, beras, terus listrik. Nggak ada hutang di situ ya? Alhamdulillah, Mang. Kalau utang alhamdulillah nggak ada, Mang. Dan akhirnya saya pun pergi ke membawa surat lamaran. Terus saya ngobrol. Akhirnya langsung saya diterima kerja di situ, Mang. Kerja di showroom. Showroom apa ini? Showroom mobil, Mang. Showroom mobil. Besar ya showroomnya? Besar banget. Nah udah pokoknya showroomnya besar banget, Mang, itu. Showroom mobilnya ya. Dan aku pun ketemu lah sama Pak Hajianto yang punya showroom mobil itu, Mang. Oke, udah gitu keesokan harinya saya mulai masuk kerja, Mang. Nah biasa itu, gak ada kecurigaan apa-apa, gak ada, Mang. Nah udah gitu saya pun dikasih tahu ya sama Pak Hajianto, gajinya itu 3 juta 1 bulan. Dan Sabtu Minggu itu libur. Jadi saya pulang ke Kuningan itu malam Sabtu, Mang. Dan saya kembali lagi ke hari Senin pagi. Paginya saya mulai kerja.
Saya masuk kerja, saya jadi sales di situ, Mang. Terus saya beberapa bulan kemudian ada teman saya, Mang. Tiba-tiba dia meninggal di kamar mandi. Dia meninggal di kamar mandi tapi tidak ada benturan sama sekali, Mang. Kalau jatuh otomatis ada benjolan atau ada memar gitu ya, Mang ya. Ini enggak, Mang. Namanya darah ari. Itu enggak ada sama sekali, Mang. Dan pada akhirnya kita bawa dong ke rumah sakit. Nah, di sana di rumah sakit pun di autopsi itu gak ada penyakit, gak ada apa, Mang. Mulailah ada rasa curiga nih dalam hati. Kenapa ya? Kok tiba-tiba dia meninggal di kamar mandi? Terus kata dokter juga gak ada penyakit apa-apa. Kalau jatuh otomatis kan ada memar, ada apa, Mang. Ini enggak sama sekali. Dah. Mau ke 7 harinya si Ari meninggal ini, Mang. Setelah meninggal si Ari ke 7 harinya, Mang. Tiba-tiba dia ada di jalan, Mang. Saya sama Dini itu melihat, Mang. Jam berapa? Jam 8-an. Sosok Pulang Ari kerja. beneran ya? Iya. Ari yang ceria, gak ada apa-apa gitu ya wajahnya. Pokoknya ceria banget kalau ngelihat wajah Ari. Dan ketemu malam itu, Mang. Pucet banget, Bang. Pucet. Aku sama Dini aja kaget. Sampai kita ngomong berdua. Din, Ari bukannya udah meninggal ya? Bukan kali, kata Dini. Iya itu Ari, aku bilang gitu, Mang. Ketemunya di jalan raya atau di mana? Iya, Mang. Di jalan pas kita mau pulang. Soalnya dari showroom ke kosan itu deket. Jalan kaki? Iya. Dan di situ juga banyak pohon-pohon gede kayak gitu ya, Mang ya. Mungkin dia lagi duduk di situ, nggak tahu dia mau cerita ke kita atau gimana, kita nggak tahu. Karena pas malam itu kita ketemu, kita tuh sama Dini tuh ya mau ngedeketin, Mang. Tapi dia jalan, Mang. Kita ikutin, dia malah nggak ada, Mang. Dah dari situ kita masuklah ke kosan, Mang. Keesokan harinya kita bicara lagi sama Dini, Mang. Malam emang bener ya itu si Ari? Terus kata Dini, kalau mukanya sih iya emang Ari. Terus anak-anak yang lain, Mang, yang kerja di situ pada nanya semua. Emang iya kamu ketemu Ari? Iya semalam di jalan. Dan temen aku pun, Mang, dia datang, Ari itu datang ke rumah temen aku, Mang. Yang si cowok itu, Mang, namanya Dani. Karena si Ari sama si Dani itu satu kosan, Mang. Dan si Dani ketika saya cerita sama Dini, si Dani pun ikut cerita. Bahwa semalam ketemu Ari, Mang. Si Ari itu cuman duduk di tempat dia duduk biasa, kata Dani. Terus Dani samperin. Dia cuman begini aja, Mang. Bajunya baju pekerjaan itu. Baju sales itu, Mang. Dani ini udah tahu kan kalau Ari meninggal? Udah, Mang, sama. Nggak kaget dia, nggak lari? Nggak kaget. Dia malah nyamperin duduk depan Ari itu. Maksud Dani itu pengen mau nanya gitu kan. Kenapa? Tapi si Ari itu nggak ngomong. Dia malah melong aja begitu, Mang. Terus udah gitu dia pergi. Katanya hilang. Dani sadar di situ, Mang. Kok Ari hilang? Ada apa ini? 1 bulan kemudian, Mang. Pak Hajianto yang punya showroom mobil ini, dia beli showroom lagi, Mang. Di daerah dia beli showroom lagi. Diambil lagi pegawainya, Mang. Banyak lagi semua pegawai di situ. Baru-baru semua. Nah, yang pegawai semua pada curiga. Kenapa sih? Ada apa sih? Karena, Mang,
kelakuan Pak Hajianto ini nggak sama kayak orang lain, Mang. Maksudnya gini, emang dia baik, Mang. Baik loh. Kalau ada yang membutuhin uang atau minta pertolongan dia kasih, Mang. Mau itu berapapun dia kasih, Mang. Dia nggak perhitungan sama uang, Mang. Jadi gini, ada temen yang namanya, aku sebutin ya, namanya itu Mawar lah. Nah Mawar itu orang tuanya kan sakit, Mang. Orang tuanya sakit harus dioperasi. Nah Mawar nggak punya uang untuk operasi ibunya. Nah si Mawar ini bicara lah sama Pak Hajianto. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong, kenapa sih minjem uangnya ke saya? Apa gimana gitu? Enggak, Mang. Dia langsung ngeluarin cek dengan begitu mudahnya, Mang. Ngeluarin cek langsung ditulislah di situ, Mang. 40 juta. Gajinya kan cuma 3 juta. Gaji sales itu cuma 3 juta, Mang. Nah setelah dikasih cek itu, Mang. Dikasih cek itu si Mawar itu pulang. Terus dicairkanlah uang di bank. Setelah itu Mawar bawa ibunya ke rumah sakit untuk dia operasi. Dan alhamdulillah ibunya itu sembuh. Tapi Mang, kasihan Mawar, Mang. Mawar meninggal itu dililit ular, Mang. Showroom di tengah kota, kok tiba-tiba ada ular, Mang. Itu setelah memakai uang berapa lama? 2 mingguan, Mang. 2 minggu kemudian Iya, meninggalnya di showroom. meninggalnya pun di showroom. Karena dia kelilit ular, Mang. Kok di showroom bisa ada ular? Iya, kita juga kaget, Mang. Sedangkan showroom itu tuh di kota, Mang, bukan di desa. Dan di belakang, di depan pun gak ada pohon-pohonan, Mang. Di pas mobil aja, Mang. Pokoknya kan mobil baris-baris tuh. Tiba-tiba dia dililit ular. Menjeritlah dia, Mang. Lihat di situ Teh Rizka. Lihat, tapi lihatnya itu pas si ular itu udah ini, Mang. Udah mau Pergi. Dikejarlah sama yang cowok-cowok, Mang. Si ularnya. Tapi si ular itu ketika dikejar sama pegawai yang cowok itu, Mang. Dia hilang, Mang. Pegawai cowok itu pun kan kaget. Kenapa dia hilang pas di pintu mau masuk ke kantor Pak Hajianto. Si bosnya nggak ada di tempat. Nggak ada. Hari itu dia nggak ada, Mang. Karena bilangnya sih dia ada pekerjaan di Bandung. Nah, Mang, kembali lagi ke Mawar ya, Mang. Nah kita bawalah Mawar, Mang, ke rumah sakit lagi. Setelah meninggal. Setelah meninggal. Tapi nggak ada gigitan ular, Mang. Dia cuman dililit aja, Mang. Sampai nggak bernapas. Polisi pun datang. Showroom pun tutup untuk 3 hari. Karena dicek. Di garis polisi itu Iya, di garis polisi selama 3 hari. Dan polisi pun nggak ada jejak bekas ular apa gitu, nggak ada, Mang. Udahlah, si Mawar itu dibawa ke rumah sakit dan dikuburkan lagi ya, Mang ya. Nah, obrolan dari anak-anak itu sama sih sebenarnya pada curiga ke Pak Hajianto. Udah mulai curiga. Iya. Kan setelah Mawar meninggal itu, Mang. Setelah Mawar meninggal itu, kita tuh pada curiga. Si Ari meninggal dengan tiba-tiba. Tanpa memar si Ari. Kalau si Mawar meninggalnya kan itu kelilit ular. Dan ular itu masuknya dari mana? Dan keluar pun kemana, kan gak ada jejaknya. Nah di situ mulailah dia curiga. Kita curiga semuanya, Mang.
Jadi penjualan dari mobil ini sebulan bisa berapa unit yang di tempat Teh Rizka? 60 unit, Mang. Wah ramai ya. Iya, Mang. Ramai banget pokoknya, Mang. Jadi bisa dikatakan sehari 2 itu laku. Iya. Karena penjualannya tinggi, Iya. ada bonus dong. Ada, Mang. Tapi sedikit. Pelit gitu ya. Iya, kalau ke bonus itu pelit banget, Mang. Tapi kalau kita minjem uang, Mang. Udah, Mang. Gak ada bahasa apa-apa, Mang. Tinggal set. Udah, nih ambil. Si Dini, teman aku yang ngajak aku kerja di situ, Mang. Si Dini. Malamnya itu mimpi ular, Mang. Aku semalam mimpi ular. Apa itu tandanya? Kan aku nggak tahu. Katanya, kata orang-orang itu kan kalau ular itu ada yang jahat, kalau enggak ada yang cinta. Kan yang namanya ular itu nggak ada mahkota di sininya, Mang. Tapi ini di dalam mimpi Dini ada mahkotanya loh. 3 hari kemudian Dini disuruhlah ke rumah Pak Ade. Nah, kata Pak Yanto ini, Pak Ade itu mau beli mobil. Nah, disuruhlah si Dini ini ke Pak Ade untuk ngambil data-datanya. Setelah Dini pergi ke rumah Pak Ade dan ngambil berkas-berkasnya, Mang, dia arah ke showroom. Tiba-tiba dia ketemu ular yang kayak percis di mimpinya, Mang. Dia ketemu ular itu dan dia dipatok. Yang sama warga yang di situ itu Dini dilarikanlah ke rumah sakit. Warga itu melihat bahwa Iya. ada ular. Ada ular, warga itu melihat ada ular. Tapi warga itu melihat ular, dia nggak ada mahkotanya, Mang. Tapi iya normal biasa. Tapi Dini melihat itu ada ularnya, Mang. Ada mahkotanya, Mang. Itu Dini ketika naik motor atau gimana? Jalan, Mang. Udah gitu dilarikanlah Dini ke rumah sakit. Tapi, Mang, setelah Dini dilarikan ke rumah sakit, Dini kan masih sadar ya, belum meninggal gitu istilahnya. Tapi si tubuhnya udah dipenuhi sama ini, racun. Bisa. Iya, Biru gitu. iya udah berbiru semuanya. Tapi Dini masih bisa ngomong, Mang. Kata Dini gini, Teh, hati-hati ya, di showroom itu bahaya. Kalau bisa Teteh berhenti bekerja. Pesannya begitu. Pesannya begitu, Mang. Dia sambil merem. Dia ngomong sambil merem, Mang. Diimpus dan ini semuanya biru semua, Mang. Waktu Teh Rizka besuk gitu ya. Iya. Kan kita semua pada kesana, Mang, ke rumah sakit, Mang. Kita pada ke rumah sakit jengukin Dini dong. Dan Dini itu ngebisik karena dia udah ngomongnya udah pelan banget. Dan Dini itu ngomongnya cuma ke saya aja, Mang. Nah udah gitu aku pun tanda tanya. Dan aku pun bimbang, Mang. Aku mesti gimana? Sedangkan aku butuh dong masukan. Tapi aku juga gak mau. Kalau aku harus dicabut nyawa kayak mereka-mereka, Mang. Mau berhenti gimana di rumah. Mau ngelanjutin kerja aku juga takut. Nah pada akhirnya saya pun pulang ke rumah di malam Sabtu. Ya karena kan Sabtu Minggu itu kan libur ya, Mang. Jadi saya pulang itu kan malam Sabtu. Nah saya pulang, Mang, malam Sabtu. Dan saya pun cerita ke suami saya bahwa di showroom itu ada banyak kejadian yang aneh. Saya ceritakan semuanya, Mang, di situ. Nah, suami saya bilang kalau bisa berhenti bekerja.
Karena kejadian-kejadian yang kamu ceritakan ke Bapak ini udah enggak bagus. Tapi saya tetap, Mang. Saya pengen kerja, Mang. Udahlah, saya berangkat lagi, Mang. Hari Senin pagi untuk bekerja. Udah 2 hari aku pun sama, Mang. Mimpi ular itu, Mang. Apa yang diceritain Dini, Mang? Saya kan tidur ya, Mang ya. Pulang kerja itu capek, saya tidur, Mang. Nah, ketika saya tidur saya mimpi, Mang. Mimpi ada ular. Gede banget, Mang. Di sininya sama ada mahkotanya, Mang. Sholat tahajud, berdoa. Biar jangan mimpi kayak gitu lagi. Karena apa yang diceritain Dini kok malah ke saya. Sedangkan saya kan gak minjem uang, Mang. Cuman Pak Hajianto kalau ngelihat saya itu kayak gimana gitu, Mang. Sinis apa gimana gini aja. Gitu aja, Mang. Kan aneh, Mang. Tapi kalau ke orang lain sih biasa, Mang. Senyum gitu ngajak ngobrol. Kalau ke saya mah enggak. Nah udah gitu, Mang. Saya itu kan paginya kerja lagi, Mang. Kerja lagi dan Pak Hajianto tiba-tiba ke kasir. Nyamperin saya. Dia cuma nanyain buku yang dari Dini. Saya kasih. Ini, Pak. Tapi dia matanya begini, Mang. Udah pergi. Gak bilang makasih, gak apa, Mang. Para pekerja itu satu persatu mengundurkan diri, Mang. Nah, di situ cuman ada 5 orang ya. Aku, terus temen aku 4. Itu pun pada bingung, Mang. Kita gimana nih? Kita juga pengen keluar dong. Gak mau kayak mereka-mereka yang udah gak ada. Awalnya sih bingung ya, harus gimana ngomongnya gitu. Kasihan juga gitu, semua pada bubar gitu kan, pada ngundurin diri. Tapi kan saya juga takut, Mang. Saya juga gak mau. Nah ketika saya ngomong ke Pak Hajianto, Pak, saya mau berhenti bekerja. Pak Hajianto itu malah makin sinis matanya, Mang. Makin melotot, Mang. Begini dia. Kayak orang marah ketika dia dengar saya mau keluar. Nah setelah itu, Mang. Akhirnya saya ngasih surat pengunduran diri. Saya pun keluar. Nah, udah dari situ, Mang, aku pulanglah ke Kuningan. Pulang ke Kuningan. Nah, di Kuningan pas malam datang itu saya langsung tidur. Dan di situ saya mimpi ular. Mimpi ular lagi. Terus selama itu saya mimpi ular lagi terus. 1 bulan lah. 1 bulan saya terus diteror sama mimpi ular itu. Pokoknya adegan ularnya itu kayak ular yang lewat terus begini aja ya ke muka aku gitu, Mang. Saya cerita ke suami saya bahwa saya itu mimpi ketemu ular lagi. Ketemu ular lagi. Ketemu ular lagi. Nah dari situ, Mang, ketika ada telepon masuk, saya langsung was-was, Mang. Was-was gak karuan. Takut kayaknya gitu, Mang. Kayak orang takut gimana sih, Mang? Takut banget gitu kalau ada telepon bunyi. Terus kalau ada yang ketok pintu juga, Mang. Wah udah aja, Mang. Parno pokoknya, Mang. Aku gak mau gitu. Ngangkat telepon aku gak mau. Buka pintu pun aku gak mau, Mang. Gak coba ke orang pintar? Belum, Mang. Dari situ aku belum ke orang pintar. Karena aku pun gak tahu
aku ini kenapa gitu. Pokoknya aneh banget Mang kejadian itu. Nah suatu saat Mang, aku diajak ngobrol sama suami aku. Diajak ngobrol ketika suami aku nanyain pekerjaan yang di itu, showroom itu, saya langsung gemeter Mang di situ Mang. Gemeter, takut banget gitu Mang. Dan akhirnya suami saya pun udah nggak akan ngebahas masalah itu lagi. Kata dia begitu. Oke. Terus terus. Nah 6 bulan kemudian karena suami saya juga mungkin udah kayak gimana ngelihat istrinya kayak orang gila gitu ya Mang ya. Akhirnya suami saya itu ke Pak Kiai Aat. Pak Kiai Aat nanya, ini istri saya kenapa? Ketika ada telepon masuk, ketika ada yang ngetok pintu, dia was-was. Dia kayak orang ketakutan. Dan kata Pak Aat, ayo kita ngaji. Kita ngaji bareng-bareng. Selama 21 balik ngaji Yasin. Tapi ketika sedang mengaji Mang, belum nyampe 5 kali, aku udah panas banget Mang. Ini tuh udah semakin dug. Dan ini semakin pusing. Dan akhirnya saya pun gak ikut ngaji. Hanya suami dan Pak Kiai Aat itu. Yang malam pertama saya dada dog-dig-dukan. Ini pusing. Dan malam yang ketiga Mang, Pak Kiai bilang kayak gini Mang, istri kamu badannya ada di sini, tapi otak sama hatinya nggak ada di sini. Otomatis suami saya nanya Mang ke Pak Kiai Aat, di mana otak sama hatinya? Nah Pak Kiai Aat ceritain si otak dan hati istri kamu itu ada di dalam guha, di dalam laut. Jiwanya diambil ya? Iya. Otak saya dan hati saya itu, kata suami saya itu nggak ada di sini gitu Mang. Jadi di dalam guha itu, di dalam laut, di alam goib. Nah gimana caranya, kata suami saya, gimana caranya biar otak dan hati istri saya kembali lagi ke raganya. Oke, kata Pak Kiai Aat, kalau sanggup ngaji selama 41 hari. Nah setelah itu suami saya pun ngikutin apa kata Pak Kiai Aat. Ngaji 41 hari itu. Nah setelah 20 hari kita ngaji Mang, Pak Kiai Aat itu ke sana, ke alam itu, ke alam gaib. Nah di sana itu emang hati saya di guha yang lain, otak saya di guha yang lain Mang. Di situ ada penunggunya, kata Pak Kiai Aat. Penunggunya itu jangkung gede. Nah Pak Kiai Aat itu nanya sama penunggunya itu, kenapa ini di sini? Orang ini harus meninggal, tapi belum disuruh karena susah banget meninggalnya katanya. Ya udah, saya mau bawa pulang aja nih anak. Itu ngomong ke siapa? Ke penjaga. Penjaga itu Mang, yang jangkung gede itu Mang. Yang jangkung gede itu Pak Kiai Aat tuh bicara sama di alam gaib itu ya, sama makhluk itu tuh. Kita mah mana tahu ya di alam gaib kayak gimana ya. Nah udah gitu Mang, boleh bawa orang ini.
Tapi dengan satu syarat. Orang yang menjanjikannya harus dibawa ke sini katanya. Siapa, kata Pak Kiai Aat, balik nanya. Siapa yang perjanjian sama yang di sini? Pak Hajianto. Oke, kata Pak Kiai Aat. Oke, saya akan bawa dia ke sini. Setelah saya bawa dia ke sini, saya akan ngambil dia ke sini. Balik lagi ke asalnya. Nah udah gitu diceritain lah Pak Kiai Aat. Nah bahwa otak dan hati istri kamu tuh ada di sana. Saya boleh mengambilnya, tapi kata makhluk itu harus ada gantinya, karena di situ ada perjanjian. Oke, kata suami saya, udah ayo kita lanjutin lagi ngaji. Ngaji terus ngaji. Nah setelah malam yang mau bener-bener di titik akhir Mang, yang ngaji yang ke-39 itu Mang, bener-bener Mang itu ngaji tuh berat banget katanya. Jadi suami pun biasa ngaji yang nyantai gitu, itu tiba-tiba mata berat banget, ngantuk banget katanya Mang. Nah yang malam ke-39 itu Pak Kiai pun sakit Mang. Jadi si suami ngaji sendiri. Dan suami ngaji sendiri itu bener-bener Mang godaannya berat banget Mang. Udah mah anak nangis mulu katanya ya. Terus dia lagi ngaji tidur lagi katanya gitu Mang. Pokoknya nggak tuntas tuh malam itu katanya, malam 39 itu. Tapi alhamdulillah sih malam ke-40 harinya Pak Kiai Aat sembuh dan ikut lagi ngaji, balik lagi ke alam goib. Balik lagi ke alam goib, tapi dia udah bawa otak dan hati Pak Hajianto. Ditukar maksudnya? Iya, bawalah ke sana. Dan diserahinlah ke makhluk gaib itu. Dan saya alhamdulillah saya normal lagi Mang. Ketika saya sudah normal lagi Mang, ketika saya normal, saya kan gak inget apa-apa ya Mang ya. Ketika saya normal, saya langsung meluk anak saya Mang. Karena kayak udah lama gak ketemu gitu Mang. Kayak udah berapa puluh tahun gitu kita gak ketemu gitu Mang. Gak ngobrol, gak apa gitu. Disitulah bahagia banget gitu Mang. Saya sampai saat ini alhamdulillah Mang. Ya Allah bener-bener masih dikasih umur panjang Mang. Bener-bener ini dahsyatnya luar biasa itu. Dari cuma ngaji Yasin aja sebenarnya sih. Nggak ada yang lebih. Nggak ngaji ini, nggak ngaji itu, enggak Mang. Cuma ngaji Yasin aja. Saya kembali normal. Saya pun kembali normal. Dan Pak Hajianto sekarang kayak orang linglung. Tahu dari mana? Kayak orang ketakutan. Karena ada temen yang dulu kerja di showroom, dia kan deket banget tuh rumahnya deket banget sama Pak Hajianto, dan showroomnya udah gak ada, bangkrut maksudnya? Iya, showroom yang di mana itu udah gak ada, udah dijual. Dan Pak Hajianto pun gak pernah keluar rumah. Belum meninggal ya? Belum, sampai saat ini belum meninggal. Jadi seperti orang gila aja gitu? Iya, sama kejadiannya sama kayak saya bulan-bulan itu. Ketika saya diituin sama Pak Hajianto. Dan berbalik Bang. Dari kisah ini mungkin Teh Rizka bisa ambil kesimpulan ya untuk penonton Malam Mencekam. Kira-kira bagaimana menyikapinya kalau kita bekerja di tempat yang agak aneh nih kan? Jangan sampai lah.
Jangan ya, kalau menurut saya sih janganlah. Kalau udah ngerasa nggak aneh, mendingan nggak usah. Kalau udah merasa aneh maksudnya. Iya maksudnya gini, kalau udah hati kita udah nggak ngerasa, nggak serak dan ngerasa aneh tuh di tempat kerja itu, mendingan nggak usah dilanjutin. Pasti ada apa-apanya ya. Iya, karena itu pengalaman aku banget. Pokoknya buat semuanya hati-hati karena sekarang banyak yang kayak gitu ya Mang ya. Dan aku juga nggak mau. Aku Sedih ya ingat teman-temannya. Aku nggak mau Mang. Kalau aku meninggal harus kena tumbal. Semua orang pasti meninggal Mang. Tapi nggak Tapi gitu nggak caranya. kayak gitu caranya Mang. Kalau kayak gitu kan enggak Mang, aku nggak mau. Pokoknya buat teman-teman semua yang dimanapun, janganlah kalau misalkan kerja kemana-mana, kalau hatinya nggak enak ya mendingan jangan, nggak usah. Karena sekarang banyak yang kayak gitu Mang. Jadi tempat-tempat yang maksudnya pengusaha Iya. kaya itu perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai. Yang Dan nggak perlu- normal maksudnya. Iya. Ya? Pokoknya harus hati-hati lah. Apalagi sama orang yang ngajak atau kita nggak diajak pun kita nyari sendiri pun tetap harus hati-hati Mang. Apa mungkin kalau bos berbaik hati minjemin uang gampang itu waspada juga? Waspada. Karena baru kenal ya. Iya karena baru kenal, nggak mungkin dong. Masa minjem uang berapa puluh juta dikasih, tapi ujung-ujungnya meninggal. Ya percuma dong. Iya. Masa kita minjem uang tiba-tiba meninggal. Iya. Kena dampaknya Udah juga. kena dampaknya. Oke, Teriska terima kasih ya. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin, rezekinya ya Allah. lancar bersama keluarga. Dan kejadian ini tidak terulang kepada Teriska dan teman-teman kita yang Amin, lain. amin. Sobat Malam Mencekam, silakan ambil hikmah dari kisah ini. Hati-hati dalam memilih pekerjaan. Iya, Jangan langsung terima dengan gaji yang menggiurkan. iya bener. Akhir kata Mang Ei dan tim undur diri, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.